Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviani, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Berau, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 4. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang materi yang berjudul Ekonomi Moneter dan Ruang Lingkupnya. Langsung saja mari kita ke pembahasannya. Baik, apa sih ekonomi moneter itu? Sejatinya ilmu ekonomi atau kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara dan bagian yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Ilmu ini dengan kata lain membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya, adapun tujuan dari ekonomi moneter ialah sebagai berikut. Otoritas moneter dalam hal ini, Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas tentang Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Kemudian terdapat juga dua jenis-jenis ekonomi moneter. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat resesi atau depresi. Yang kedua adalah monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Selanjutnya adapun beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral, yaitu yang pertama Open Marketing Operation Instrument atau operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua adalah fasilitas diskonto, adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga adalah suku cadangan wajib. Cadangan wajib minimum adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, di mana Bank Sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Lanjut, yang keempat adalah himbauan moral. Adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Dan yang terakhir adalah kebijakan kredit selektif. Kredit selektif dalam kebijakan moneter adalah instrumen yang bisa disebut dengan istilah selective credit control.
Sistem moneter Indonesia ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bank Sentral dengan tujuan mengatur pinjaman yang diprioritaskan dan pinjaman yang tidak diprioritaskan. Nah, dan yang terakhir untuk contohnya dapat kita lihat dari pembahasan berikut, yaitu contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Itulah informasi-informasi terkait ekonomi moneter dan ruang lingkupnya. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.